Om Swastiastu. Prabu Erlangga merupakan pendiri Kerajaan Kahuripan yang memerintah sejak tahun 1009 hingga 1043 Masehi. Beliau merupakan salah satu raja yang paling berpengaruh. Cerita beliau banyak ditemukan di berbagai prasasti yang ada di Indonesia. Nah, seperti apa sih kisah perjalanan Raja Erlangga sehingga disebut sebagai raja yang paling berpengaruh? Nah, berikut merupakan cerita dari perjalanan beliau. Tersebut dalam kisah Tanah Jawa pada akhir abad ke-10, Raja Mataram yang terkenal adil dan bijaksana yang memiliki gelar Sri Isana Wikrama Darmo Tunggadewa atau yang dikenal dengan Kusindo, memiliki seorang putri yang diberi nama Sri Isana Tunggawijaya. Setelah dewasa, putrinya dinikahkan dengan Sri Lokapala yang terkenal akan luhur budinya. Kebahagiaan dari Sri Isana Tunggawijaya dan suaminya semakin bertambah karena mempunyai seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Anak laki-laki tersebut diberi nama Sri Makuta Wangsawardhana. Nah, Sri Makuta Wangsawardhana ini mempunyai sepasang anak laki-laki dan perempuan yang diberi nama Sang Apanji Wijaya Mertawardhana dan Mahendradatta Gunapriya Dharmapatni. Setelah menginjak dewasa, Sang Apanji Wijaya Mertawardhana dinobatkan sebagai Raja Mataram yang menguasai Tanah Jawa. Beliau memiliki gelar Sri Isana Dharmawangsa Teguh Anantawikrama Tunggadewa. Sedangkan putri Mahendradatta dinikahkan dengan Raja Bali, yaitu Raja Udayana, yang merupakan keturunan Wangsa Warmadewa. Nah, tidak lama kemudian, putri Mahendradatta pun diajaknya ke Bali. Kemudian, Raja Udayana dan putri Mahendradatta dikaruniai seorang anak yang bernama Prabu Erlangga. Nah, Prabu Erlangga ini memiliki dua orang saudara, yakni Marakata dan anak Wungsu. Setelah dewasa, Prabu Erlangga dinikahkan dengan sepupunya, yakni putri dari Dharmawangsa Teguh. Nah, beliau pun diajak ke Kerajaan Mataram. Nah, setelah itu pernikahan berlangsung. Nah, ketika pernikahan itu berlangsung, tiba-tiba Raja Wurawari menyerang Kerajaan Mataram, sehingga Dharmawangsa Teguh pun tewas. Dan Erlangga berhasil melarikan diri ke hutan bersama abdinya, yakni Narutama. Saat itu ia berusia 16 tahun dan menjalani hidupnya sebagai pertapa. Salah satu bukti petilasan Erlangga dapat dijumpai di Jawa Timur. Setelah 3 tahun hidup di hutan, Erlangga didatangi oleh utusan rakyat yang memintanya untuk naik tahta dan membangun kembali kota Watan. Nah, kemudian Erlangga pun menyetujuinya dan naik tahta, kemudian membangun kembali ibu kota. Nah, namun ibu kotanya menjadi ibu kota baru, yakni Watan Mas. Nah, wilayah yang dipimpin Erlangga ini hanya mencakup Sidoarjo dan Pasuruan saja karena peristiwa yang terjadi pada pernikahan beliau. Dalam peristiwa tersebut, banyak kerajaan yang melepaskan diri dari kerajaan Medang. Pada tahun 1023, Kerajaan Sriwijaya yang merupakan musuh terbesar dari Wangsa Isyana takluk oleh Rajendra Kola Dewa, yakni raja dari Kola Mandala dari India. Nah, karena hal itu, Erlangga berhasil memperluas wilayah kerajaannya. Sejak tahun 1025, Erlangga menyusun kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isyana atas Tanah Jawa. Akan tetapi, semua rencananya pada awalnya tidak berjalan mulus. Nah, berdasarkan prasasti Terap, Erlangga melarikan diri
dari Watanmas yang ditaklukkan oleh musuh ke desa Patakan. Berdasarkan prasasti Kamalagian, yaitu ibu kota kerajaan sudah dipindahkan ke daerah Kahuripan, yaitu daerah Sidoarjo sekarang. Raja Airlangga pertama-tama mengalahkan Raja Hasin dari Selatan Nungka. Kemudian pada tahun 1030, Raja Airlangga mengalahkan Raja Uratan, kemudian mengalahkan Raja Wengker, dan yang terakhir mengalahkan Raja Panuda, yaitu Raja Lewa. Pada tahun 1031, putra Panuda, yaitu putra dari Raja Panuda, itu mencoba membalaskan dendam kepada Raja Airlangga. Namun, Raja Airlangga berhasil menaklukkannya. Sehingga ibu kota Lewa pun juga ikut dihancurkan. Pada tahun 1032, terdapat seorang raja perempuan berhasil menaklukkan kerajaan yang dipimpin oleh Airlangga, sehingga istana Watanmas dihancurkan. Hal ini membuat Raja Airlangga melarikan diri ke desa Patakan bersama abdinya. Nah, karena ibu kota Watanmas sudah hancur, beliau membentuk ibu kota baru yang bernama Kahuripan. Akhirnya, kerajaan yang dipimpin oleh perempuan tersebut dapat dikalahkan oleh Raja Airlangga. Dalam tahun 1032 itu pula, Airlangga dan Narutama mengalahkan Raja Wurawari, membalaskan dendam Wangsa Isyana. Kerajaan yang baru dengan pusatnya di Kahuripan, wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat. Pantai utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang penting. Setelah keadaan mulai aman, Airlangga mulai melakukan pembangunan untuk mensejahterakan kerajaan. Ketika itu, Airlangga dikenal dengan toleransi beragamanya, yaitu sebagai pelindung agama Hindu Siwa dan Buddha. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Tahun 1035, Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epos Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan mengenai perjuangan Arjuna mengalahkan Niwatakawasa yang digunakan sebagai kiasan Raja Airlangga mengalahkan Raja Wurawari. Pada tahun 1042, Raja Airlangga turun dari tahta menjadi seorang pertapa. Menurut Serat Calenarang, ia memiliki gelar Resi Airlangga Jatiningrat. Sedangkan menurut Babat Kisah Tanah Jawi, ia bergelar Resi Gentayu. Namun, terdapat salah satu sumber yang dapat dipercaya, yaitu Prasasti Gandakuti, yang menyatakan beliau memiliki gelar Resi Aji Paduka Pungku Sang Pinake Catraning Buana. Airlangga lalu membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua. Nah, kemudian ia menugaskan Empu Barada untuk menentukan batas-batas wilayah dari kerajaan yang barat dan timur. Peristiwa pembelahan ini tercatat pada Serat Calenarang, Kitab Negara Kertagama, dan Prasasti Turun Hyang II. Maka dari proses tersebut terbentuklah dua kerajaan baru. Kerajaan bagian barat, yaitu disebut dengan Kerajaan Kediri, yang berpusat di kota Daha, yang dipimpin oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan bagian timur, yaitu Kerajaan Jenggala, yang berpusat di Kahuripan, dipimpin oleh Mapanji Garasakan. Menurut Prasasti Pamuatan, pada tanggal 20 November 1042, Airlangga masih memiliki gelar Maharaja. Sedangkan menurut Prasasti Gandakuti, pada tanggal 24 November 1042, menyebutkan bahwa Airlangga sudah memiliki gelar Resi Aji Paduka Pungku. Dengan demikian, peristiwa pembelahan terjadi di antara kedua tanggal tersebut. Tidak ada yang tahu pasti kapan tepatnya Raja Airlangga meninggal. Tetapi Prasasti Sumengka menyebutkan bahwa Resi Paduka Aji Pungku
dimakamkan di sebuah pertirtaan atau pemandian. Nah, berdasarkan prasasti tersebut, diperkirakan beliau dimakamkan di Candi Belahan yang terletak di Jawa Timur. Seperti itulah kisah perjalanan dari Prabu Erlangga. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa.